wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sugiharjo 3 Bapak Mujiono, yang kami hormati Kepala SD Negeri Sugiharjo 1 Ibu Suniwati, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sugiharjo 3, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Sugiharjo 1 dan seluruh hadirin yang berbahagia. Adapun susunan acara yang akan berlangsung, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pembacaan doa, acara yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sugiharjo 3, acara yang kelima pemaparan materi, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Untuk mulai acara pada kesempatan siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sugiharjo 3 kepada Bapak Mujiono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati rekan saya Bu Suniwati, Kepala SD Negeri
Sukirejo 1 sekaligus mengabur di SD Mojonawarang, rekan-rekan guru dari SD Sukirejo 1 maupun dari SD Sukirejo 3 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla illa billah. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan penugasan terkait dengan pembelajaran mendalam dan coding atau KAA. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dan rawuh panjenengan di unit kerja saya di SD Negeri Sukirejo 1. Semuanya menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan saya. Namun saya juga minta maaf karena keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Yang penting pada acara kali ini semoga saja bisa berjalan dengan aman, lancar, bermanfaat dan berdaya bagi kita, sekaligus nanti bisa berimbas pada siswa-siswa. Dan saya harapkan untuk rekan-rekan dari SD Sukirejo 1 maupun SD Sukirejo 3 setelah pengimbasan ini nanti mohon apa yang kalian pahami bisa ya diimplementasikan kepada siswanya, diimplementasikan dalam pembelajaran sehingga siswanya nanti mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan diharapkan siswa akan memiliki kemampuan baik kemampuan akademik maupun non akademik serta kualitas pembelajaran yang lebih meningkat. Itu harapannya ya. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan dan acara ini bisa dilanjutkan kembali. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita kepada Ibu Siti Susi Susani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sukirejo 3 dan Ibu Kepala SD Negeri Sukirejo 1 dan Bapak Ibu Guru baik SD Negeri Sukirejo 3 maupun dari SD Negeri Sukirejo 1. Sebelumnya di sini karena kemarin saya dan Bu Ani yang mendapat tugas untuk ditek ya untuk pelatihan di SMPN 7 Blora tadi ya dan tugas OJT saya pertama itu adalah pengimbasan Bapak Ibu dan selain melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu itu juga menyusun rencana pembelajaran mendalam begitu ya. Jadi bukan berarti saya yang di depan, saya yang memegangi adalah sudah paling tahu, paling benar, tidak Bapak Ibu. Bahkan ketika kemarin pelatihan 6 hari di SMP 7 Pati pun itu kita tidak langsung diberi penjelasan dari mentor, tidak. Kami belajar sendiri secara asinkronus dan ketika bertemu di sana, ketika luring itu kami hanya mengerjakan tugas. Isinya selama 6 hari itu tugas. Jadi apabila kami berdua nanti menyampaikan materinya kok begini, yaitu kemampuan dari kami memahami materi seperti itu. Dan sebelumnya tentang kita ini diseminasi pelatihan pembelajaran mendalam. Mungkin nanti kita lebih banyak untuk melakukan diskusi saja, begitu ya, tentang pembelajaran mendalam. Mungkin Bapak Ibu selama ini yang dipahami tentang pembelajaran mendalam itu apa? Panjenengan kan melaksanakan ini pembelajarannya kemarin sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sekarang pembelajaran mendalam.
Ya, betul. Bahwa pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum. Bahkan Bapak Abdul Mukti itu pun menyebutkan bahwasanya pembelajaran mendalam itu bukan suatu kurikulum. Ya, pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan. Dan di Indonesia, kurikulum itu masih ada yang menggunakan kurikulum 2013 dan menggunakan kurikulum merdeka. Sehingga kita ini diajarkan nantinya bisa melakukan pembelajaran secara mendalam. Pembelajaran secara mendalam itu bagaimana? Seperti lingkaran yang ada pada tampilan PowerPoint. Kita dalam melakukan pembelajaran mendalam, muara pertama kita adalah ke DPL, yaitu dimensi profil lulusan. Yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Eni bahwasanya dimensi profil lulusan itu ada berapa? Ada 8. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Jadi nanti kita dalam menyusun rencana pembelajaran mendalam itu harus menyertakan lingkaran yang ada pada PowerPoint itu. Ya, jadi kemarin saya simpulkan dari pelatihan kami selama 6 hari itu intinya kita itu diajarkan bagaimana cara menyusun dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Tapi maksudnya semua, kalau seperti saya deh, maksudnya masih berpikir seperti ini. Besok itu menyusun RPP-nya seperti apa? Pembelajaran mendalam ini RPP-nya seperti apa? Seperti apa dia Bapak Ibu? Maksudnya semua. Apa yang saya berpikir seperti itu? Ya, beda ya Bapak Ibu. Kemarin ketika diklat itu diajarkan, kalau biasanya kita menyebutnya rencana pembelajaran itu RPP atau modul ajar, untuk pembelajaran mendalam itu disebut dengan RPM, rencana pembelajaran mendalam. Itu isinya yaitu tadi. Untuk komponen dalam penyusunan rencana pembelajaran mendalam itu nanti yang perlu ada, yang perlu Bapak Ibu sertakan dalam rencana pembelajaran mendalam. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi isinya nanti bisa ditulis dengan identitas sekolah seperti biasa ya, kelas, terus peserta didik itu melalui pengetahuan awal, terus materinya. Nanti yang Bapak Ibu membuat RPP atau RPM ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi harus ada DPL-nya, urut-urutannya itu seperti itu. Ada dimensi profil lulusan yang 8 tadi. Kemudian ada CP. Kalau CP itu Bapak Ibu pasti sudah tahu, itu bukan ranah kita ya. CP itu kan disamakan, itu ya. Itu sudah ada, tinggal memasukkan. Terus nanti tujuan pembelajaran, terus praktek pedagogis yang tadi disebutkan oleh Bu Ani untuk bisa menyusun rencana pembelajaran mendalam itu rumusnya 8, 3, 3, 4. Ya ini maksudnya 8 itu adalah dimensi profil lulusan, kemudian 3 itu prinsip pembelajaran mendalam yang terdiri dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian ada pengalaman pembelajaran yang terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terus yang keempat itu ini praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu berupa strategi atau model pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian kemitraan belajar itu siapa saja yang menjadi mitra pembelajarannya, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Tadi ini Bapak Ibu ya, untuk pengalaman pembelajaran sebenarnya sama Bapak Ibu. Untuk kegiatan awal, inti, penutup, hanya saja untuk pengalaman belajar itu ada memahami, ada mengaplikasi, dan kemudian ada merefleksikan. Kemudian pada kegiatan itu nanti bisa memahami, mengaplikasi atau merefleksi
disangkut pautkan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Ada yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan begitu. Terus untuk penutup sama dan untuk asesmen pembelajaran. Sekarang asesmen pembelajaran. Penilaian atau asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan hasil belajar murid. Nah, untuk asesmen sendiri itu ada prinsip asesmen itu ada berkeadilan, ya. Panjenengan melakukan asesmen itu prinsipnya pasti berkeadilan, yaitu menilai anak itu tidak boleh berdasarkan latar belakang. Oh, ini bocah desaku, berarti tak kasih nilai 90. Oh, ini bocah desaku, itu tidak boleh, nih. Itu bukan prinsip berkeadilan. Kemudian kita juga ketika melakukan penilaian, melakukan asesmen itu juga harus objektif, yaitu didasarkan pada informasi yang faktual, yang nyata dari hasil belajar peserta didik, dan juga edukatif, yaitu penilaiannya itu hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Asesmen dalam pembelajaran mendalam itu seperti asesmen-asesmen pada umumnya. Ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Ya. Untuk asesmen formatif itu bisa dilakukan di awal pembelajaran maupun dilakukan dalam proses pembelajaran. Itu asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif itu biasanya dilakukan di akhir pembelajaran untuk bisa menentukan naik kelas atau tinggal kelas, lulus atau tidak lulus, seperti itu. Baik, Mbak. Sehingga untuk asesmen formatif dan sumatif itu dibedakan. Asesmen atau penilaian formatif itu ada asesmen as learning, yaitu penilaian yang dilakukan di awal pembelajaran, itu as learning. Itu ya. Untuk yang ketika proses pembelajaran itu disebut dengan asesmen for learning. Jadi kalau panjenengan melakukan asesmen di awal, entah itu berupa pertanyaan pemantik, entah itu berupa jurnal refleksi, itu masuknya pada asesmen formatif. Terus ketika anak melakukan diskusi, panjenengan melakukan observasi pada anak ketika diskusi, itu juga disebut dengan asesmen formatif. Ya, itu belum asesmen sumatif. Itu masih asesmen formatif yang disebut juga dengan asesmen for learning. Jadi panjenengan jangan belum tahu istilah-istilah tentang asesmen. Jadi asesmen itu ada 3, ya. Asesmen formatif, sumatif. Untuk formatif itu dibagi menjadi 2, asesmen as learning dan asesmen for learning. Dan untuk asesmen sumatif itu disebut dengan asesmen of learning. Itu ya, as itu bisa di awal, for ketika proses, dan akhir dari suatu pembelajaran disebut dengan asesmen of learning. Terus bagaimana saja teknik asesmen yang bisa dilakukan? Kalau panjenengan melakukan suatu pembelajaran, teknik asesmen yang bisa dilakukan itu yang pertama bisa dengan observasi. Panjenengan bisa dengan mengamati anak didik panjenengan ketika anak didik melakukan diskusi misalkan. Kemudian kinerja, kemudian penilaian diri, kemudian proyek, kemudian tes tertulis, penilaian antar teman, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Dan ditekankan pada pembelajaran mendalam ini untuk asesmen yang dilakukan adalah asesmen berbasis proyek, Bapak Ibu. Gitu. Oke. Terus untuk bisa menyusun asesmen dalam pembelajaran, kita harus memperhatikan taksonomi yang ada. Kalau biasanya kita menyusun suatu penilaian atau asesmen, kita berdasarkan pada taksonomi
taksonomi Bloom yang sudah biasa ya. Untuk pembelajaran mendalam ini kita menggunakan taksonomi Solo. Dan intinya untuk taksonomi Solo itu juga mengambil atau mereduksi dari taksonomi Bloom, hanya saja itu dikelompok-kelompokkan. Pada tanggapan paling bawah taksonomi bawah itu ada prastruktural. Kemudian di atasnya prastruktural itu ada unistruktural. Kemudian pada unistruktural itu masih pada tanggapan kalau di taksonomi Bloom itu masih pada mengingat gitu. Terus ada multistruktural itu pada ranah memahami, sudah seperti itu. Kemudian pada relasional itu kalau secara taksonomi Bloom itu pada menerapkan dan menganalisis. Kemudian untuk berpikir abstrak yang mendalam itu sudah pada ranah mengevaluasi dan menciptakan. Baik, Pak. Nah, karena PM itu tadi disebutkan untuk asesmen itu secara otentik dan holistik, PM pun itu juga melakukan untuk asesmennya itu juga secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu nanti bisa, kalau saya share bisa dipahami sendiri ya Bapak Ibu. Itu baik Mbak. Nah ini nanti tentang bagaimana pengalaman PM pada daerah afektif dan psikomotorik seperti itu Bapak Ibu. Nah itu tadi penjelasan singkat tentang asesmen pada pembelajaran mendalam gitu. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa malah bingung? Bingung? Sebenarnya ada untuk kata kerja seperti taksonomi Bloom, taksonomi Solo itu juga ada kata kerjanya. Sehingga maksudnya kalau mau membuat soal itu nanti bisa melihat dari kata kerja operasional yang nanti bisa menunjuk ini sudah pada ranah yang mana, masih pra atau uni atau multi itu ada. Nanti kalau materinya saya share, pelajarnya bisa melihat sendiri. Untuk menyusun rencana pembelajaran mendalamnya sudah bisa dibagi ya Bapak Ibu ya, tentang susunannya ya. Untuk bisa menyusun nanti RPM-nya, RPP-nya sudah bisa ya, sudah ya. Nanti di dalamnya harus mencakup itu tadi. Ada DPL, CP, TP, kemudian pengalaman belajar, prinsip belajar, dan asesmen pembelajaran. Paling tidak nanti RPM panjenengan itu harus mencakup 8, 3, 3, 4. 8 apa tadi? DPL, 3 prinsip pembelajaran, 3 lagi pengalaman pembelajaran, dan 4 yang tentang pedagogis praktik kerangka pembelajaran itu tadi. Nanti jangan bingung lagi kalau sudah disuruh menyusun ya, untuk menyusun itu ya. Menyusun RPP tadi di dalam satu RPP harus mencakup 833 semua itu. Tidak harus ke 8-8-nya. Jadi boleh misalkan dalam suatu nanti pembelajaran itu hanya mencakup 2 atau 3 atau 4 disesuaikan materi yang diajarkan. Jadi tidak harus 8-8-nya sehingga untuk teminggu yang 3 yang 8-3 yang prinsip itu berkesadaran bermakna. Ya Bapak, ya Ibu. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya tentang berkesadaran itu maksudnya bagaimana? Di sini ada Ibu nanti. Nanti jadi di RPP atau RPP panjenengan itu nanti kalau prinsip itu nanti ada keterangannya. Ini pengalaman pembelajaran kan memahami, mengaplikasi, merefleksi. Pada memahami nanti kegiatan pembelajarannya apa saja itu nanti dibuka gurung, itu termasuk prinsip yang berkesadaran atau bermakna atau menggembirakan. Terus Bapak Ibu, saya ingin berdiskusi sedikit tentang ice breaking. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, ice breaking itu sudah
termasuk pada prinsip menggembirakan apa belum? Sudah ya Bu? Sudah. Sebelumnya saya pun juga seperti itu Bu. Pikiran saya, kalau anak mau diajak pada prinsip menggembirakan, berarti SBM itu sudah masuk. Ternyata pada pembelajaran mendalam itu untuk SBM itu berdiri sendiri. Jadi tidak termasuk prinsip menggembirakan. Jadi ya panjenengan selama ini berpikiran, oh kamu mengajar anak menggembirakan, ya anak-anak saja SBM saja kan berarti sudah menggembirakan. Tidak seperti itu. SBM itu berdiri sendiri, gitu ya. Jadi panjenengan harus bisa kan. Nanti materinya di sini ada semua Bapak Ibu, tapi karena keterbatasan waktu kan tidak mungkin saya sampaikan semua. Jadi itu tadi. Jangan mulai sekarang kita harus merubah pola pikir kita, growth mindset kita bahwa SBM itu bukan bagian dari prinsip pembelajaran mendalam yang menggembirakan. Terus bagaimana Mbak? Nanti yang menggembirakan dan bagaimana? Ada. Nanti RPP-nya tak sampaikan. Kemarin tugas saya itu tak taruh di rombuk, lupa tidak saya taruh di sini. Ini hanya sebagian saja. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jadi jangan bingung lagi ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, tapi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan. Lah kurikulum kita apa sekarang? Ya tergantung kurikulum yang ada di satuan pendidikan panjenengan semua. Masih menggunakan kurikulum 13 atau sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum apapun itu bisa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Itu ya. Nah, coba sekarang saya ingin tanya lagi. Pada di dimensi profil lulusan tadi itu kan ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nek panjenengan melakukan pembelajaran pasti sebelumnya berdoa. Berdoa apa tidak Bapak Ibu? Berdoa kan? Nah, kalau berdoa itu nanti bisa dimasukkan ke DPL yang pertama apa tidak? Tidak apa bisa? Tidak. Bisa apa tidak? Iya. Bisa apa tidak? Ya setelah. Ya, jadi bisa. Ya, bisa. Panjenengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah berdoa kan bisa menyanyikan lagu nasional. Itu juga bisa dimasukkan ke kewargaan. Jadi tidak hanya ketika proses pembelajaran nanti dimasukkan pada DPL, tapi itu bisa dimasukkan kecuali SBG. Kalau SBG tidak masuk pada prinsip menggembirakan, tapi kalau berdoa dengan lagu Indonesia Raya itu bisa dimasukkan pada DPL yang pertama dan yang keluarga. Iya. Jadi kemarin saya kan juga gitu sama Pak Tentornya, Bapak itu kalau berdoa berarti berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri, bisa dimasukkan pada gitu tadi, gitu. Jadi bisa, gitu ya. Tapi tidak hanya itu, misalkan materi pelajaran itu ada hubungannya tentang keimanan dan ketakwaan, itu nanti juga dimasukkan. Jadi kantun langkah-langkah pembelajaran ini pelajarannya, gitu. Itu, Ibu. Yang lain, Bapak Ibu, sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Doakan kami karena masih waktu kami untuk melakukan pendidikan mendalam ini masih sangat panjang. Semoga diberikan kemudahan untuk bisa memahami apa-apa yang diajarkan dari pelatihan pembelajaran mendalam ini. Begitu. Demikian, apabila ada